Pada 13 Oktober 1878, Habib Abdurrahman El-Zahir menyerahkan diri kepada Belanda. Syaratnya, ia akan menetap di Mekah dengan menerima uang tahunan atas tanggungan pemerintah kolonial Belanda, senilai $10.000 Amerika. Sementara TGK Cik Ditiro dan Panglima Perang Aceh lainnya terus melakukan perlawanan. Bagi Belanda, menyerahnya Habib Abdurrahman merupakan sebuah kesuksesan besar. Habib Abdurrahman El-Zahir merupakan orang yang dianggap Belanda paling berpengaruh dalam Perang Aceh, setelah TGK Cik Ditiro. Tapi politik membeli kebaikan musuh dengan suapan yang dilakoni Belanda, menundukkannya. Ia berkhianat terhadap rakyat Aceh hanya karena $10.000 upeti dari Belanda. Ketika kerajaan Aceh akan diserang oleh Belanda, Raja Aceh mengutuskan Habib Abdurrahman El-Zahir, Menteri Luar Negeri merangkap Mangkubumi, untuk mencari bantuan ke Turki. Sekembalinya dari tugas tersebut, perang dengan Belanda telah berkecamuk. Ia pun langsung terjun dalam berbagai pertempuran. Berbagai penyerangan terhadap Belanda dilakukan. Pada akhir tahun 1877 dan awal tahun 1878, garis pertahanan Belanda mampu ditembusnya sampai ke Pantai Pirak, yang terletak di jantung kota Kutaraja. Karena keadaan Aceh semakin genting, bulan Mei 1978, di Cot Bada digelar musyawarah antar pimpinan Aceh, untuk menyusun rencana penyerangan terhadap Belanda. Sebulan kemudian, Juni 1878, Habib Abdurrahman bersama 2.000 orang pasukannya, menyusup melalui jalan gunung, dan menduduki Leupeung serta Geletaron. Di sanalah bersama pasukan pimpinan Teku Nanta, mereka menyerang Belanda hingga menguasai Lhong. Penyerangan kemudian diteruskan ke Krueng Raba, Bukit Seubuen, hingga Paukan Bada. Namun tak lama mereka menguasai tempat-tempat itu, Belanda kembali berhasil menghalau mundur pasukan Habib Abdurrahman. Ia bersama pasukannya kemudian bergerak ke arah timur, serta melakukan kontak dengan pasukan pimpinan TGK Cik Ditiro di kawasan Montasik, yang sedang menyiapkan penyerangan ke Mukim IV. Namun rencana itu akhirnya diketahui oleh Belanda. Belanda kemudian menarik pasukannya yang ada di Aceh Utara ke Aceh Besar, untuk menghadapi pasukan TGK Cik Ditiro dan Habib Abdurrahman. Pasukan Belanda di bawah pimpinan Van der Heijden kemudian melakukan penyisiran ke daerah Montasik. Setelah melakukan perang sengit, akhirnya pada 25 Juli 1887, Seune-Ulhob jatuh ke tangan Belanda. Jatuhnya Seune-Ulhob ke tangan Belanda membuat terjadinya perpecahan di kalangan para tokoh pimpinan pemerintahan Aceh. Kekalahan itu membuat berbagai isu negatif diarahkan kepada Habib Abdurrahman. Ia semakin terpojok. Akhirnya ia menilai, martabatnya di mata rakyat Aceh sudah jatuh.